semuanya, namaku Foni Aprilia. Banyak orang-orang memanggilku dengan nama Foni. Namun, tidak sedikit juga orang-orang memanggilku dengan nama Pon-Pon. Nama yang dengar lucu, tapi unik. Dan ceritaku dimulai dari pada tahun 2004, tepatnya di hari Senin tanggal 19 April, telah lahir seorang bayi perempuan yang cantik dengan nama Foni Aprilia. Nama spesial dan penuh makna dari seorang papa tercinta. Aku dilahirkan dengan cara yang cukup ekstrim. Iya, kata mama, bentuk kepalaku dulu lonjong ke atas, yang disebabkan karena proses kelahiran, di mana pada saat proses melahirkan aku susah untuk dikeluarkan. Sudah berjam-jam lamanya mama nahan rasa sakit yang luar biasa, hingga mama dan aku harus dioper ke rumah sakit yang alatnya lebih lengkap, karena harus ada tindakan lebih lanjut, sehingga biasanya dokter akan melakukan vakum yang membuat kepalaku menjadi lonjong. Dan katanya itu akan beresiko bahaya untuk tumbuh kembangku nanti, apalagi jika dibarengi dengan kondisi kepalaku yang lonjong. Tapi aku bersyukur, mukjizat yang luar biasa dari Tuhan, walaupun kata dokter memprediksiku seperti itu. Aku dapat tumbuh dan berkembang selayaknya bayi-bayi yang normal. Dan hingga sekarang ini, aku dapat dikatakan normal dan tidak ada pembeda dengan mereka yang dilahirkan secara normal. Itulah alasan papa memberikan nama dan kasih sayang yang begitu spesial kepadaku. Sehingga aku tidak mengizinkan sedikit pun rasa kecewa menerpa hati kedua orang tuaku atas ulahku. Terlahir dari keluarga yang begitu sempurna. Namun, semua itu berubah dan terasa hampa setelah papa pergi dari pelukanku. Aku anak keempat dari 4 bersaudara. Aku lahir bukan dari keluarga yang kaya raya. Tidak juga memiliki jabatan atau pangkat yang tinggi. Papaku hanyalah seorang tukang servis alat elektronik seperti TV, radio, DVD, dan sejenisnya. Sempat terasa seperti mimpi. Kondisi yang mendadak berubah menjadikanku seorang busu yang kuat. Masalah dan cobaan datang bertubi-tubi. Di mana aku sudah memasuki tingkat SMA, sudah bisa mulai memikirkan hal-hal untuk kedepannya. Aku mulai memikirkan nasib sekolahku ke jenjang yang lebih tinggi nantinya bagaimana. Sejak kakak perempuanku berkuliah, disitulah keinginanku yang ingin berkuliah juga. Menurutku, pendidikan menjadi nomor 1 di dalam hidupku. Karena pendidikan yang baik akan memperbaiki taraf dan kualitas hidupku nantinya. Aku bukan lagi sekecil yang selalu dimanja. Perjuanganku dimulai di bangku SMA. Di SMA, aku mulai mengenali diriku sendiri. Mulai dari bakat dan hobi. Aku mulai memprioritaskan diriku dan mengubah mindsetku untuk menjadi yang lebih baik. Satu persatu, setiap perlombaan aku garap. Dan perlahan, aku menjadi kepercayaan sekolah untuk bisa terus mewakili sekolah di setiap pertemuan, acara, hingga lomba-lomba.
Di balik itu, aku harus mempertahankan, bahkan meningkatkan nilai dan peringkatku di kelas. Aku juga harus bisa membagi sebagian waktuku untuk bisa aktif di wihara. Semua harus dapat kuatur dan memporsikan semuanya dengan seimbang dan sesuai. Di balik lelahnya semua kegiatan-kegiatan itu, aku bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Hasil dari aku aktif dalam muda-mudi di wihara. Aktif di sekolah, baik di lingkup organisasi, ataupun atas nama diriku sendiri. Lembar demi lembar rupiah kusimpan bertahun-tahun untuk impianku yang ingin berkuliah. Tidak mudah. Lelah di badan dan lelah di pikiran, harus bisa membagi waktu terus menerpa. Tapi rasa ambisius dan optimis jauh lebih besar. 3 tahun kemudian, berbagai prestasiku sudah banyak kurai. Pengalaman yang luar biasa sudah banyak kudapatkan. Kini sebentar lagi ujian sekolah akan menghampiri, di mana semua persiapan ujian telah kusiapkan dengan matang. Di ujian inilah titik akhir dari kisah perjuanganku di SMA. Aku dipaksa untuk vakum dari dunia perlombaan, sibuk ke berbagai kegiatan di wihara dan kegiatan-kegiatan organisasi di sekolah. Dengan begitu, aku dapat memfokuskan seluruh fokusku di ujian ini. Karena ini mempertaruhkan impianku untuk mendapatkan beasiswa di Universitas Bandar Lampung. Namun, seketika mamaku menyarankanku untuk aku memilih Universitas Lampung sebagai tempatku mencari ilmu selanjutnya. Karena menurut beliau, universitas negeri dapat memudahkan nantinya jika ingin bekerja, dikarenakan berstatus sebagai kampus negeri nomor 1 di Lampung. Sehingga sempat membuatku bimbang. Malam demi malam, aku lewati bersama dengan banyaknya pikiran yang memenuhi isi kepalaku ini. Namun, aku akan tetap pada pilihan awalku. Universitas Bandar Lampung, tujuanku. Alasanku sangat ingin memilih Universitas Bandar Lampung dibanding universitas-universitas ternama lainnya karena aku termotivasi dari seorang kakak perempuanku yang berhasil lolos masuk Universitas Bandar Lampung dengan langsung mendapatkan beasiswa hingga 100% hingga beliau lulus. Dan yang lebih membuatku terpacu ialah beliau mendapatkan beasiswa S2 di India dari Universitas Bandar Lampung. Prestasi dan pendidikan yang baik yang telah kakak perempuan capai, itulah yang membuatku termotivasi untuk dapat seperti beliau, bahkan dapat melebihinya. Walaupun aku sudah tidak memiliki sosok ayah, hanya sosok ibu seorang diri, tetapi dengan tekad kuat, semangat, dan jerih payahku dalam berjuang telah membuahkan hasil. Kini aku dinyatakan lulus dari SMA Bodhisatwa, di mana aku menjadi salah satu siswa terbaik dan teraktif dalam memajukan nama baik sekolah. Sebab itulah, sekolah memberikanku reward dengan membantu meringankan beban keluargaku dalam pembayaran pendidikanku di SMA Bodhisatwa. Langkah berikutnya ialah aku menghadapi tes untuk masuk Universitas Bandar Lampung dengan persiapanku yang sangat matang. Dan setelah aku melewati tes, aku dinyatakan lolos seleksi dengan rata-rata nilai 8,0. Setelah itu, aku belum berhenti berjuang. Aku masih harus menghadapi perjuanganku untuk mendapatkan beasiswa. Semua syarat-syarat, data-data diri,
rekapan nilai-nilai di SMA dikumpulkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan beasiswa ini. 1 minggu kemudian, aku dinyatakan lolos seleksi berkas dalam pengajuan beasiswa ini. Dan aku juga dinyatakan layak mendapatkan beasiswa di Universitas Benerlam. Dengan bermodal uang senilai Rp100.000, hasil dari jerih payahku yang membuatku sekarang dapat merasakan duduk berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Benerlam. Perjuanganku belum usai. Kini ku harus meningkatkan dan mempertahankan beasiswaku hingga sarjana nanti. Untuk kalian yang memiliki mimpi yang tinggi, jangan ragu untuk terus lebarkan sayap-sayap. Terbang setinggi mungkin untuk menggapai mimpi-mimpimu. Abaikan berbagai macam halangan yang menjadi pengecoh dan terus arahkan fokusmu ke tujuanmu. Kehilangan sosok orang yang tersayang merupakan duka perih yang sangat mendalam. Tapi, berikan senyuman dan kebahagiaan untuk orang yang tersayang itu, agar dapat melihat kesuksesan kita dari atas sana. Tidak ada hal yang tidak mungkin selagi kita mampu berusaha dan mampu berdoa dengan segenap hati yang tulus.